Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadrata jamaah salat zuhur Masjid As-Sifa Arisbade kata Subrata rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sudah sampai kepada hari yang ke-12 dalam melaksanakan ibadah saum atau ibadah siam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sampai tuntas, sampai selesai, sampai 1 bulan penuh, sehingga kita akan mendapatkan Idul Fitri. Salat juga salam semoga senantiasa Allah curahkan limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk menjalankan syariatnya, dan juga kita akan peroleh syafaat yaumal qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, di dalam ibadah Ramadan yang sangat monumental yaitu sholat taraweh, sedikit saya akan membahas mengenai sholat taraweh karena kita harus mengetahui landasan-landasan dari sisi keilmuannya, karena kalau tidak kita dasari dengan landasan keilmuan, kadang-kadang kita melakukan salah kaprah yang kita tidak tahu dan kita tidak merasa. Jamaah rahimakumullah, di dalam praktek sholat taraweh yang dilaksanakan terutama oleh umat Islam di Indonesia ini, kalau dilihat dari kacamata kajian hukum Islamnya, itu ada 3 pandangan yang sekaligus 3 praktek yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Semuanya yang jelas adalah hasil fatwa atau ijtihad dari para ulama-ulama yang memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid. Jamaah rahimakumullah, tidak mungkin pandangan-pandangan dalam hukum Islam itu begitu saja langsung diambil oleh sembarangan orang tanpa melalui proses ijtihad oleh ulama-ulama yang memang memenuhi syarat. Kenapa demikian? Jamaah rahimakumullah, karena Al-Quran dan hadis Nabi itu adalah wahyu. Wahyu itu adalah dari Allah. Ilmunya Allah itu seperti dalamnya lautan, luasnya lautan. Sementara manusia yang hebat-hebat itu, ulama-ulama yang memenuhi syarat itu pun persentasenya sedikit. Dan ilmu yang dimiliki manusia itu hanya kutratin kakutratil miyah, hanya 1 tetes saja dari air lautan itu. Boro-boro kita sebagai orang awam ini bisa ijtihad untuk memahami hadis secara langsung, memahami Al-Quran secara langsung. Sementara ulama-ulama yang memiliki kapasitas secara akademik saja, itu pun juga bagian daripada yang setetes tadi, ya, untuk memahami ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Dengan demikian, maka sekali lagi, bahwa amaliyah ibadah kita termasuk taraweh, ada yang 11 maaf, ada yang 23, ada yang 39,
itu semuanya adalah hasil istihad dari ulama-ulama setelah memahami ayat-ayat Al-Quran, setelah memahami hadis-hadis Nabi. Jamaah rahimakumullah. Untuk itu perlu kita ketahui, misalnya yang pertama, yang melaksanakan 11 rakaat. Yang 11 rakaat itu ya 4 salam, kemudian 4 salam, kemudian 3 salam. Bisa juga 2 plus 2 plus 1 bisa saja. Atau 2 plus 3 juga bisa. 4 plus 4 plus 2 plus 1 juga bisa. Itu di dalam kajian fikih itu semuanya dibahas, tidak masalah. Ya, tidak masalah itu. Cuma permasalahannya kita juga harus tahu, yang pertama, yang beranggapan atau yang berpemahaman 11, ini kan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan, karena Rasulullah SAW la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrota rakaatan, atau rakaatin juga bisa. Kalau rakaatin yaitu jar majrur, kalau rakaatan tamyiz. Jadi kalau dalam kajian nahwunya boleh rakaatan atau boleh rakaatin. Jamaah rahimakumullah. Jadi berdasarkan riwayat Aisyah tadi, kata beliau bahwa Rasulullah itu melaksanakan sholat malam, baik di malam Ramadan maupun di luar Ramadan, tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, cuma permasalahannya bagi yang berpandangan 23 itu masih mempertanyakan, kan taraweh kalau Ramadan, kalau di luar Ramadan ada taraweh nggak? Kan gitu. Jadi kalau di Ramadan dan di luar Ramadan itu 11, ya, kalau begitu yang dimaksud berarti bukan sholat taraweh, kan begitu. Masih dipertanyakan seperti itu. Tetapi dari sisi substansinya, intinya itu kan melaksanakan qiyamul lail. Qiyam Ramadan, melakukan sholat sunnah pada malam hari, melakukan sholat sunnah pada malam Ramadan. Yang namanya qiyamul lail itu kan yang penting sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu isya, itu namanya sholat qiyamul lail. Jamaah rahimakumullah. Kemudian diperkuat dengan misalnya hadis dari Jabir, ya, seorang sahabat namanya Jabir juga melihat Rasulullah itu sholatnya cuma 8 rakaat ditambah witir, menurut Jabir seperti itu. Sehingga dari kalangan sahabat, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berdualah yang berpandangan bahwa sholat malam termasuk qiyam Ramadan itu cuma 11. Lalu yang berpandangan 23, 2 rakaat sampai 10 kali plus 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir, dari 23 rakaat. Itu menurut riwayat dalam hadis Bukhari dari Yazid bin Rauman. Yazid bin Rauman beliau menceritakan, karena nasu fi zamani Umar fi Ramadan yakumu nabi sarasin wa isrina rakaatan. Kata Yazid bin Rauman menurut riwayat Bukhari bahwa umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mereka melakukan sholat malam Ramadan, sholat tarawih itu di 23 rakaat, 20 tarawih dan 3 witir. Begitu pula Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sahabat juga. Beliau meriwayatkan, aku melihat Rasulullah SAW karena yusalli fi Ramadana isrina rakaatan. Rasulullah melakukan sholat tarawih pada malam Ramadan itu
20 rakaat. Ini Ibnu Abbas. Ya, riwayat Ibnu Abbas. Lalu praktek yang 23 rakaat itu dilakukan sepanjang Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu semuanya mempraktekkan sholat tarawih baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram itu 23 rakaat. Maaf, tolong perhatikan nanti sekarang masih enggak yang 23 rakaat itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Baik kita bisa melihat melalui tayangan langsung maupun bagi yang umroh maupun haji, maaf umroh ya, bagi yang umroh mungkin ketika kita sholat itu 23 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 10 kali ditambah 2 rakaat ditambah 1 rakaat, jadi 23 rakaat. Jamarakumullah itu dari kalangan sahabat. Lalu ada juga yang lebih banyak lagi, 36 plus 3. Ya, 36 2 rakaat, 2 rakaat kali berapa itu? Kali 16 ya. Ditambah lagi 3 rakaat. Jadi semuanya menjadi 36 kali tambah 3, 39 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terakhir 1 rakaat. Jamaah rahimakumullah. Kalau itu siapa yang mempraktekkan? Yaitu Ahlul Madinah Al-Qadim, yaitu penduduk Madinah. Ya, ada beberapa penduduk Madinah yang dulu-dulu katanya. Dan dipraktekkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada masa dinasti Umayyah tahun 717 sampai 720 Masehi. Ya, abad ke-8 Masehi. Itu dipraktekkan oleh Umar bin Abdul Aziz yang sudah terkenal itu. Ya. Lalu kemudian sekarang kita lihat dari kalangan imam mazhab yang 4. Karena dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu bahwa di dalam kajian hukum Islam ya kita mengacu kepada pandangan imam mazhab yang 4. Imam Hanafi, ya, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya. Untuk yang 11 rakaat ya, itu tidak kita ketemukan menurut salah satu mazhab dari yang 4 tadi. Kalau kita baca-baca itu ada di Fiqh Sunnah ya, di Said Sabiq pengarangnya. Said Sabiq kalau ditelusuri ya masih termasuk pengikut mazhab Hanafi ya. Tetapi memang tidak selamanya pandangan muridnya itu persis seperti pandangan gurunya sih ya. Nah, akan tetapi tidak langsung itu pandangan dari mazhab Hanafi ya. Jamaah rahimakumullah. Sementara kalau yang 23 itu jumhur ulama. Ya, menurut pandangan sebagian besar imam mazhab yang 4, hanya satu saja di luar Imam Malik. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ketiga-tiganya berpandangan sholat tarawih itu 23 rakaat. Ya, bukan 11 rakaat. Nah, sementara Imam Malik, nah ini yang tadi banyak itu ya. Selalu alasannya yang memang mampu beristirahat.
Maka dari itu, transit
imam sama ya. Ya. Boleh ya. Alhamdulillah. Saja. Malas saja.